Dikisahkan, ada seorang suami yang selalu sibuk dalam pekerjaannya, dan itu mempengaruhi jiwa istrinya. Tetapi, istrinya tidak pernah mengatakannya agar tidak membuatnya marah. Namun, tidak pada putra satu-satunya yang lebih sering bersedih dan tertekan. Sudah lebih dari satu dokter tak mampu untuk menyembuhkannya, karena kondisi psikologisnya yang buruk dan juga ketidakmauannya dalam belajar. Suatu hari, sang suami memutuskan untuk kembali dari pekerjaannya pada siang hari karena ia merasa ada sesuatu yang tidak enak di hatinya. Maka ia menelpon istrinya di dalam mobilnya dan mengatakan kepada istrinya, "Saya sedang dalam perjalanan pulang. Tolong siapkan makan siang karena saya sangat lapar. Apakah kamu menginginkan sesuatu untuk aku bawa?" Sang istri berkata, "Semuanya sudah siap. Kami semua menunggumu." Kemudian, si istri lupa mematikan telepon genggamnya. Dan sebelum suami mematikan telepon genggamnya, dia mendengar istri dan putranya Usama yang berumur 6 tahun saling berbincang. Usama berkata, "Ibu, apakah ayah menanyakanku?" "Aku yakin dia tidak akan bertanya." Sang ibu menjawab, "Tentu saja. Dia bertanya padaku tentangmu, karena dia sangat mencintaimu." Kemudian Usama berkata, "Jika dia benar-benar mencintaiku, mengapa ia tidak mau duduk bersamaku dan menceritakan kisah-kisah para nabi sebagaimana yang selalu kuminta padanya? Apakah ibu tahu bahwa buku cerita para nabi yang dulu ayah belikan belum pernah diceritakan padaku kecuali satu halaman? Dan justru ayah dari temanku Hadi yang melengkapi kisahnya. Padahal aku senang sekali untuk mendengarnya. Dan apakah ibu tahu, ketika aku pergi ke rumah Hadi untuk bermain dengannya, saat itu ayahnya kembali dari pekerjaannya. Aku melihat Hadi memohon izin padaku untuk menghampiri ayahnya dan menyalaminya. Dan saat itu aku mendengar ayah Hadi berkata kepadanya, 'Di mana anakku yang manis?' Dan Hadi menjawab, 'Hadi ada di sini.' Lalu Hadi menghampiriku sambil digendong oleh ayahnya yang menciumnya. Sang ayah yang sedang menggenggam telepon di telinganya pun mendengarkan semuanya, hingga dia sengaja menghentikan mobilnya agar suara teleponnya terdengar. Sang ibu dan juga ayah sangat terpengaruh oleh kata-kata putranya. Akan tetapi, sang ibu berkata kepadanya, "Apakah aku tidak memelukmu dan menciummu lebih dari sekali dalam sehari? Jadi tenanglah dan kecilkan suaramu sekarang, karena ayah sebentar lagi akan datang." Kemudian sang ayah mendengar kata-kata yang membuatnya meneteskan air mata tanpa ia sadari. Ketika Usama berkata kepada ibunya, "Aku tahu ibu sering memelukku dan menciumku, tapi aku sangat lapar dengan gendongan ayah kepadaku." Sang ibu tersenyum dengan penuh kasih sayang, berkata kepadanya, "Kamu tahu bahwa ayahmu pulang kerja sampai larut." Lalu, panggilan-panggilan berdatangan kepadanya karena dia punya tanggung jawab besar dalam pekerjaannya. Dan, sudah pasti ayahmu akan bermain denganmu dan memberikan apapun yang kamu minta. Usama tersenyum dan berkata kepada ibunya, "Izinkan aku mengambil ponsel ibu untuk bermain game sampai ayah kembali." Maka sang ayah menutup teleponnya dengan cepat. Lalu, dia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana bisa? 6 tahun berlalu dari usia Usama tanpa pernah ia menggendongnya. Kemudian dia merasakan kerinduan pada pangkuan putranya. Lalu, ia meninggalkan kertas kerjanya di mobil dan membeli buku baru tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah dia minta sebelumnya. Kemudian ia memencet bel apartemen tanpa langsung membuka pintu dengan kuncinya, karena dia tahu bahwa Usama sangat senang untuk membuka pintunya. Ketika Usama membuka pintu, ia melihat ayahnya tertawa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Lalu, melihatnya membawa hadiah dan mendengar ayahnya bertanya, "Di mana pangkuan ayahnya Usama yang tercinta?" Usama terdiam di tempatnya untuk memastikan apa yang didengarnya itu benar. Lalu, Usama berteriak sambil jatuh ke pelukan ayahnya dan berkata, "Usama ada di sini." Sang ayah mulai mencium setiap bagian tubuh putranya sambil menggendongnya seolah baru pertama kali melihatnya. Dan pada saat sang ibu keluar dari dapur, mereka berdua tidak menyadarinya. Dia pun menangis karena apa yang dilihatnya. Lalu berkata, "Makan siang telah siap." Sang ayah mengisyaratkan dengan tangannya bahwa dia tidak akan makan sekarang. Lalu, sang ayah duduk dan ditaruhlah Usama di pangkuannya. Dan, waktu berlalu sampai Usama tertidur. Kemudian tanpa sadar ayah pun tertidur, seolah-olah dia yang lapar dengan pangkuan putranya. Dan ketika Usama bangun, ia mendapati dirinya sedang dalam pangkuan ayahnya. Maka, dia tertawa dan melanjutkan tidurnya dalam pangkuan ayahnya. Keesokan harinya setelah kejadian itu, sang ibu memperhatikan perkembangan Usama dalam belajar, dan ia tidak lagi bersedih, bahkan telah sembuh total dari semua penyakit fisik maupun psikologisnya. Sang ibu berkata sedangkan air mata mengalir di pipinya, "Alhamdulillah, hampir saja rasa cemburu Usama yang berasal dari temannya Hadi menyiksanya dan membuatnya sangat kesakitan. Dan insya Allah,
Usama tidak akan kelaparan lagi dari pangkuan ayahnya, karena ayahnya tahu betapa putranya dan rumahnya merindukannya. عن عمر رضي الله عنه قال: رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. وكانت السيدة فاطمة إذا دخلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه.